Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu Guru. Kita lanjutkan untuk membahas tentang Google Form atau Google Formulir. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat soal esai atau lembar kerja kepada anak dengan menggunakan Google Formulir. Sekarang kita akan membuat soal pilihan ganda. Ya, sebenarnya Google Formulir ini lebih cocok untuk soal pilihan ganda ya. Kita akan mulai. Tahapannya seperti biasa. Tahapannya sama seperti kemarin, masuk ke Drive ya. Kemudian kita masuk ke Google Form yang baru. Seperti biasa kita buat judul, misalnya penilaian harian 1. Ini jadikan penilaian harian 1 mata pelajaran IPS. Seperti biasa yang pertama kita buat nama dulu ya. Ini langkah seperti kemarin. Kita buat kelas. Saya nggak pakai pilihan ganda sekarang biar kita bisa melihat pembandingnya. Kita pakai jawaban singkat aja. Nanti anak bisa ngisi kelasnya kelas berapa sesuai keinginan masing-masing. Kita masuk ke halaman kedua untuk soal pilihan ganda. Ini halaman keduanya. Bagian 2 dari 2 untuk soal pilihan ganda. Saya tuliskan aja soal pilihan ganda. Di sini kalau saya tulis pilihlah salah satu jawaban. Kita mulai membuat soal. Nah, untuk soal pilihan ganda kita set dulu, ada tambahan, tidak seperti soal esai. Setting ini maksudnya supaya kita bisa memeriksa soal ini secara otomatis. Jadi kita tinggal melihat jawaban anak langsung. Ambil ini setelan. Ya. Setelan, lalu ada umum, presentasi atau kuis. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kita ambil kuisis aja atau kuis. Lalu di sini jadikan sebagai kuis. Ya, di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini di bawah kita lihat ada pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar ini dapat dilihat oleh responden. Responden itu adalah siswa. Kita tutup aja supaya tidak bisa dilihat oleh siswa berapa dia nilainya ya. Kita simpan. Nah, kita mengolah soal ini sudah bisa menjadi soal pilihan ganda dengan otomatis pemeriksaan sendiri. Contoh misalnya nomor 1. Nah, kita setting ini pilihan ganda otomatis ya. Kita settingnya pilihan ganda. Nah, opsi ini adalah untuk pilihannya. Misalnya pilihan yang pertama kapak genggam, kapak perimbas saja, kapak perimbas. Untuk yang kedua tinggal biar lebih indah kita tulis option A ya. Di sini juga kita tulis option B-nya. Nah, kita akan men-setting soal ini supaya jawaban otomatis. Di bawah ada kunci jawaban di sini. Kita klik aja kunci jawaban. Dari soal ini kunci jawaban yang mana? Kita klik yang termasuk kunci jawaban. Ini ada kunci jawabannya. Untuk poinnya terserah Bapak Ibu, setiap soal poinnya berapa. Saya poinnya 1 aja. Setelah itu selesai. Nah, soal yang pertama sudah selesai.
Kita buat soal yang kedua tanda plus lagi nih. Nah, soal kedua misalnya saya mau ngambil dari teks soal yang sudah saya punya di komputer, itu lebih mudah. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soalnya sudah ada di Word, tinggal copy paste aja. Saya ambil di file saya untuk soal yang kedua. Nah, ini soal yang sudah saya punya misalnya. Ya. Soal-soal seperti ini misalnya saya mau ngambil soal yang ini aja ya. Ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain, saya ambil soal ini. Kita copy aja, copy. Kita soalnya dulu copy. Selanjutnya masukkan ke sini, ke yang kedua. Kita paste di sini seperti biasa, copy paste seperti biasa aja. Tempel ya. Nah, ini kita buang aja nomornya biar nggak usah pakai nomor. Selanjutnya opsi jawabannya pun bisa kita ambil. Kita kembali ke Word ya, ke Word yang udah kita punya. Opsi jawabannya ya. Nah, dengan catatan soalnya kita rinci ke bawah A, B, C, D, tidak ke pinggir, tidak A, B-nya di sini, C, D, atau A, B di sini, C, D-nya di pinggir, jangan. Kalau itu susah untuk di copy paste-nya. Kita copy nih, selanjutnya dimasukkan ke sini, langsung aja otomatis kita buat paste atau tempel ya. Nah, sudah secara otomatis kita seperti biasa kunci jawaban. Ciri-ciri zaman Mesozoikum. Jawabannya itu adalah berkembangnya reptil ya. Ini jawabannya adalah A. Poinnya jangan lupa kita ambil satu dan kita tulis selesai. Kita buat lagi soal yang ketiga. Untuk soal ketiga kebetulan soalnya adalah gambar. Ada gambarnya ya seperti ini. Gambar di samping merupakan peninggalan zaman megalitikum, yaitu nah ada gambar ini nih. Nah, bagaimana kalau kita ingin masukkan gambar ini ke soal? Oke, yang pertama kita copy dulu teksnya atau tulisannya. Kita copy dulu teksnya dulu yang kita copy. Selanjutnya kita masuk ke soal seperti biasa, paste. Nah, untuk pengambilan gambar ini ada icon seperti ini, nanti kita klik, tapi dengan syarat gambar itu kita buat dalam bentuk JPG atau dalam bentuk image lah. Nah, karena ini masih dalam mood, kita masukkan dulu ke dalam image. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita ketahui, kita ambil aja sniping tool di sini, di search sniping tool ya. Kita ambil, nah ini sniping tool. Nah, ini sniping toolnya sudah muncul, kita ambil new. Kemudian gambar mana yang akan kita ambil? Misal gambar ini, gambar menhir ya. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan di directory yang mudah kita ambil. My picture ya, saya ambil di my picture. Gambar yang akan saya ambil nanti ada gambar menhir. Save. Ya. Ini tutup aja. Nah, lalu kita masuk lagi ke ini, ke Google Form. Kita ambil di sini. Cari gambar yang sudah kita simpan tadi. Ya. Ini unggah, kemudian kita cari. Ya, ini kan yang soal apa? Untuk soal tadi gambarnya ini kita ambil. Nah, gambarnya muncul di sini. Gambar di samping atau mungkin gambar kita edit gambar di bawah ya. Gambar di bawah merupakan peninggalan zaman megalitikum, yaitu oke, kita kembali ke Word. Untuk option pilihan lain kan ini ABCD-nya kita copy, kita masukin sini. Ya. Sekali lagi kita ambil kunci jawaban. Jawabannya adalah B. Dan jangan lupa kita kasih poin 1 dan kita klik selesai. Terus
Selanjutnya bagaimana kalau misalnya di pilihan ganda kita mau ngambil gambar ya. Misalnya gini, peninggalan zaman megalitikum yang merupakan ide awal dari pembuatan Candi Borobudur. Apa? Kita copy dulu ini soalnya, kita copy, masukkan ke soal. Ya, selanjutnya pilihan gandanya kita ambil lagi. Pilihan gandanya ambil, tinggal copy. Ya. Oke, misalnya kita akan ya di pilihan ganda ini misalnya mau mencantumkan gambar, bagaimana caranya? Oh iya, Bapak Ibu juga jangan terkecoh dengan ada tambahan opsi atau tambahan lainnya, ini nggak masalah, nggak akan muncul di kita ya. Kecuali kalau misalnya seperti ini kita kesalahan ada nulis nih, ada tulisan opsi seperti ini akan muncul di kita. Jadi bagaimana caranya? Kita buang aja seperti ini. Oke, itu hanya intermezzo aja. Kita ambil gambar punden berundak, kita ambil dari dokumen kita. Ya, kebetulan saya udah terpola ini gambarnya. Ini punden berundak, kita ambil. Gambar yang kedua juga menhir, kita ambil di sini, ambil gambarnya ya. Kita cari di komputer kita, kalau ada, kalau nggak ada kita cari dulu di internet ya. Menhir saya ambil yang ini gambarnya. Cara-cara seperti ini akan sangat berguna kalau misalnya membuat soal matematika atau soal-soal yang banyak gambarnya, seperti membuat grafik, membuat equation ya, atau membuat tabel dan sebagainya. Bisa kita cut sniping tool seperti pola yang pertama tadi. Nah, ini soal yang sudah kita buat. Peninggalan zaman megalitikum yang merupakan ide awal dari pembuatan Candi Borobudur adalah A. Punden berundak, ini gambarnya. Menhir, ini gambarnya. Sarkofagus, ini gambarnya. Dan Waruga, ini gambarnya. Lalu kita ambil kunci jawabannya. Jawabannya adalah A. Ini, kemudian poinnya kita 1. Selanjutnya kita klik selesai. Saya hanya membuat 4 soal misalnya. Ya, 4 soal dengan kita lihat di sini, ini poinnya 4. Ya udah, kita kirim. Seperti biasa ini yang kemarin ya. Kita salin. Dan jadilah ini adalah soal yang kita buat. Ini adalah soal pilihan ganda yang kita buat. Seperti biasa yang kemarin, langkahnya udah salin, kita masukkan ke WhatsApp ya, WhatsApp yang kita tuju. Langkah itu tidak akan saya jelaskan lagi. Nah, bagaimana kita melihat soal kita seperti ini? Perhatiin jauh ya, kita lihat. Nah, nanti penilaian harian 1 mata pelajaran IPS nama kelas. Ya, otomatis ini harus diisi dulu kalau kita mau melihat halaman yang kedua. Misalnya, ya, nama. Berikutnya, kita lihat, nah ini soal yang kita buat. Ini soal nomor 1, poinnya 1, ini yang terlihat sama anak. Soal anak tinggal milih aja, mau milih A, B, C, atau yang mana, itu ya. Ini juga soal nomor 2. Ini soal nomor 3, ya. Dan ini soal nomor 4, peninggalan zaman megalitikum. Tinggal anak milih, mau yang ini ya. Anak kalau udah selesai otomatis klik kirim. Nah, itulah cara membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Formulir. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua.